brand pump kita di Lebaran ini sudah kita mulain per hari ini. Yeah. Jadi yang pertama terkait dengan fasilitas di rest area yang sudah kami siapkan adalah yang pertama kita sudah siapkan 137 toilet di masing-masing rest area. Di mana itu terbagi, kita mempunyai 4 rest area tipe B gitu kan ya di 2 lokasi. Yang pertama adalah di Teras Melati kilometer 695 Ambon itu 35 toilet. Kemudian di teras TI KM 695 Bandung itu ada sejumlah 33 toilet, kemudian di TI kilometer 678 Ambon 37 toilet, dan teras Dipa di KM 678 Bandung itu 32 toilet. Kemudian kami juga sudah mempersiapkan ada 2 SPBU modular di 2 rest area. Yang pertama adalah di teras Melati KM 695A itu dengan 3 modular, kemudian ya di teras Dipa KM 678 Bandung itu ada 22 modular. Kemudian kami juga siapkan di masing-masing rest area itu adalah untuk isi tekanan air kendaraan baik yang komersial maupun yang gratis. Kemudian yang keempat juga kami persiapkan juga untuk pos Astra kesiapan Lebaran yang ada di Teras Melati KM 695 Ambon mulai tanggal 5 April hingga 14 April yang berisi fasilitas bengkel sederhana, jadi pengguna jalan dapat melakukan pengecekan kondisi kendaraannya baik itu akan bepergian jauh atau setelah bepergian jauh. Kemudian juga untuk pengguna mobil listrik sekarang sudah tumbuh gitu kan ya, kami juga siapkan untuk fasilitasnya yaitu stasiun pengisian kendaraan listrik SPKLU dengan saat ini masih servis gratis. Kita adalah dengan ultra fast charging gitu kan ya, itu ada 3 nozzle gitu kan, jadi dalam satu pengisian itu bisa 3 kendaraan langsung dengan memakan untuk mencapai 100% pengisian itu adalah setengah sampai 1 jam. Oh, cepat ya? Iya, karena kita pakai yang ultra fast charging gitu kan. Gitu. Nah, kemudian untuk layanan lalu lintas kita juga siagakan armadanya ya kan 24 jam selama 1 minggu ya kan. Itu terdiri dari 3 mobil patroli, kemudian kami ada juga 1 mobil rescue, kemudian ada 2 ambulan beserta perlengkapan medisnya. Kemudian juga ada 4 mobil derek, juga ada kesatuan dari bapak-bapak kepolisian yaitu PJR itu ada 2 kendaraan, dan juga kita menyiagakan 1 unit mobil kren dan 1 mobil serbaguna. Jadi itu yang sudah kita upayakan persiapkan. Insya Allah kita sudah ready untuk menghadapi ya kan pemudik-pemudik yang hendak pulang ke arah Jawa Timur atau sebaliknya yang ke arah Jawa Tengah atau Jakarta dan Jawa Barat sekitarnya. Tadi disebutkan toilet, berarti ada tambahan toilet di masing-masing rest area ya Pak? Betul Pak. Jadi sebenarnya kalau gambarannya untuk toilet ini ya kan memang kita kan rest areanya tipe B ya gitu kan ya. Memang tipe B kita itu rata-rata memang luasan areanya itu adalah kurang lebih 0,9 sampai 1,05 hektar, jadi cukup kecil. Memang kalau untuk toilet-toilet yang permanen ya, itu sebagai contoh untuk yang di Karang Dagangan gitu kan, itu sebenarnya toilet kita tuh ada 30, tapi kita tambahkan juga 22 toilet yang portable gitu kan ya. Oh, bentuknya portable. Jadi memang biasanya portable ini berfungsi ketika ada event-event seperti Lebaran, Nataru, atau kemarin libur panjang itu Natal dan sebagainya gitu kan ya. Artinya kita maksimalkan untuk yang existing gitu kan ya, apabila pengguna jalan itu semakin bertambah dan sebagainya, akan kita fungsikan juga untuk toilet-toilet portable-nya. Itu ditempatkan di sebelah mana Pak, kalau di rest area? Biasanya kita sebar, itu kita berada ada di island-island atau di posisi landscape yang sudah kita sisihkan gitu kan ya. Jadi lebih mendekatkan ke pengguna jalannya. Jadi kalau yang existing itu kan masuk ke dalam gedung, Mas Hilman. Nah ini begitu ada parkiran, itu di samping parkiran biasanya di posisi landscape dan sebagainya, itu kita tempatkan di beberapa titik. Itu baik di pintu masuk rest area, di posisi tengah, atau di ujung pintu keluar dari rest area. Mau keluar rest area ya. Jadi semakin dekat dengan posisi pengunjung atau pemudik yang akan parkir di tempat parkir gitu. Karena bisa jadi pengemudi hanya butuh ke toilet sebentar terus melanjutkan perjalanan ya, tidak mampir kuliner dulu begitu ya. Betul, gitu kan ya. Kalau kapasitas parkir bagaimana pengaturannya Pak? Kalau kapasitas parkir kita di Karang Dagangan itu kapasitas parkir kami ada 60 kendaraan gitu kan ya, dan ini Lebaran atau event Nataru itu memang kita maksimalkan untuk semua kendaraan golongan 1 gitu kan ya. Nah kemudian untuk yang di Teras Melati gitu kan ya, sisi Ambon itu kapasitas parkir kami ada 86 kendaraan. Kemudian untuk yang di Kedung Melati 695 untuk yang Bandung itu kapasitas parkirnya itu ada 58 kendaraan, dan kemudian yang di Teras Dipa gitu kan ya di
78 Bandung itu kapasitas parkir kami ada 73 kendaraan. Ya. Ini kami sudah menambahkan ya. Jadi di area belakang itu memang sekarang sudah kita perluas untuk area parkir gitu kan ya. Ya kantong-kantong parkir. Memang Mas Hilman secara karakteristik memang lebih banyak rest area kita itu sebenarnya untuk itu tadi pengguna jalan atau pemudik itu untuk sekedar ke toilet, istirahat sama sholat dan sebagainya. Karena memang kalau terkait dengan kuliner atau ini belanja dan sebagainya itu memang variasinya masih sangat terbatas karena space-nya gitu kan. Betul. Gitu. Baik, saya beri kesempatan ke gatekeeper Ayu. Pak Alwin menginformasikan teman-teman waspada di Jalan Raya Lengkong Trawulan Mojokerto, mulai dari pertigaan traffic light Lengkong yang dari Surabaya mengarah ke Jombang ada kemacetan. Tapi walaupun macet masih bisa berjalan merambat, ternyata setelah melihat titik kemacetan ada penebangan pohon yang dilakukan oleh warga sekitar. Ibtu Heri Buntoro SH, KBO Lantas Polres Nganjuk, insiden lalu lintas di depan SPBU Pace Nganjuk, info awal tadi antara truk dengan sepeda motor, siap akan dilakukan pengecekan terlebih dahulu. Pak Abdul Waras kembali ke Jombang, sudah sampai di Jalan Raya Kota Cepu, cuaca cerah, kendaraan ramai lancar. Baik, ke Santi. Bergabung Pak Sunar di Simpang Limang Gumul, Kediri. Pak Sunar. Selamat sore Mas Hilman. Selamat sore, silakan Pak Sunar. Sebentar ya, dari Madiun, Saradan, kemudian Nganjuk sampai Kediri ramai lancar, kendaraan besar-besar. Ya. Terus sekarang pertanyaannya Mas Hilman, selamat sore Bapak-bapak dari tol, nggih. Selamat sore. Sore Pak. Pak, ini diskon ini berlaku di sekitar sini juga ya tarif tolnya? Oh, sudah tahu diskon ya. Nah, bocor. Ya. Gini Mas Hilman, mohon maaf sebelumnya. Diskon ini kok jelala setelah ada kenaikan, apakah nanti nilainya misalnya naiknya 5.000 terus diskon 5.000 jadi pas, ataukah kalau dihitung dengan diskon nanti lebih besar? Kalau dihitung lebih besar ya nggak apa-apa, tapi kalau pas ya kok kayaknya kok habis naik kok diskon sepertinya sepertinya kok dan sewu ya kok kurang tenanan. Oh gitu, oke. Terus yang kedua Bapak-bapak mohon maaf untuk fasilitas toilet, mohon sekali-sekali bisa intinya disidak itu dalam arti gini, kadang-kala ini keran-keran itu ada yang bocor, ada yang nggak berfungsi sampai meluber ke area ini loh Mas Hilman, area pelataran lah intinya demikian. Jadi sekali-sekali bisa dicek lah intinya demikian, karena kan untuk kenyamanan kita bersama, terutama ini juga kalau bisa dikasih pengharum lah, maksudnya biar aromanya biar sedap lah seperti itu. Nah paling enggak ya sementara itu Mas Hilman dan Bapak matur nuwun. Baik Pak Sunar, ditunggu nanti di radio ya, akan dijawab oleh teman-teman tol terkait dengan fasilitas nantinya untuk arus mudik dan balik lebaran. Yang sudah bergabung Pak Sunar di sekitar Gumbul Kediri menanyakan tentang diskon ini Pak Yani. Ya, terima kasih Pak Sunar. Insya Allah kami jawab terkait diskon tarif itu kan ya. Ini memang perlu kami sampaikan Pak Sunar ya. Artinya ini memang diskon tarif itu adalah sebenarnya inisiatif dari BUJT ya, Badan Usaha Jalan Tol gitu kan ya. Dimana kita di bawah koordinasi ATI ya Pak ya, Asosiasi Tol Indonesia gitu kan ya, itu memang untuk meningkatkan atau kita lebih dekat dengan pengguna jalan, dan kita ikut juga menyemparakan lebaran, event lebaran ini kita akan memberikan diskon tarif gitu kan ya. Nah memang sesuai dengan arahan dan sebagainya dari BPJT sebagai regulator kami, PUPR dan sebagainya, itu memang secara Astra kemarin akan memberikan diskon di beberapa ruas tolnya Astra. Itu ada di mana? Marga Mandala Sakti di Tangerang Merak sana, kemudian yang kedua di Cipali, nah itu juga memberikan LMS, dan yang ketiga itu adalah di kita gitu kan ya. Nah untuk diskon tarif ini kita berikan adalah di periode mudik maupun di periode arus balik. Di periode arus mudiknya itu berlaku di tanggal 3 April 2024, jadi mulai kemarin itu jam 5.00, kemudian nanti akan berakhir di tanggal 5 April 2024, jadi besok Jumat gitu kan ya, pukul 5 itu diskon tarifnya berakhir. Nah kemudian untuk
pada periode arus balik itu akan kami berikan di tanggal 17 April tahun 2024 pukul 5.00 pagi dan berakhir di tanggal 19 April tahun 2024 pada pukul 05 pagi. Nah, diskon yang diberikan oleh ruas tol Jombang Mojokerto itu adalah sebesar 20% dari tarif semua golongan, baik golongan 1, 2 maupun 3 dan 4. Yeah. Golongan 1 kita berikan sebesar 11.000, kemudian golongan 2 dan 3-nya itu adalah 18.500 dan golongan 4 dan 5-nya itu adalah 22.000. Nah, cuma ini Pak Sunar memang ada ketentuan bahasanya diskon ini kita berikan untuk pemudik atau pengguna jalan yang melakukan perjalanan jarak terjauh gitu kan. Nah, karena kita tuh berada di klaster 3 gitu kan ya, dari Banyumanik sampai Surabaya atau satu lagi exitnya di Blunder Gresik gitu kan ya. Jadi pengguna jalan yang melakukan perjalanan melewatin Banyumanik sampai ke Warugunung Surabaya atau sebaliknya, itulah yang mendapatkan diskon yang saya sebut tadi 20% dari tarif terjauhnya kami, atau yang dari Banyumanik keluar Bunder Gresik dan sebaliknya. Nah, itu yang akan mendapatkan diskon itu karena memang arahannya seperti itu dari pusat gitu kan ya. Begitu juga untuk yang teman-teman di Cipali dan sebagainya, ya memang mereka jarak terjauh yang akan diberikan diskon ini. Demikian juga yang Tangerang Merak. Jadi kalau masuk dari Tangerang kemudian keluar Merak baru mendapatkan diskonnya. Itu berarti masuk bandar keluar Jombang itu tidak dapat. Nggak dapat ya. Atau dari teman-teman misalnya pengguna jalan dari Nganjuk kemudian keluar Surabaya itu masih belum, maaf gitu kan ya. Ya, karena ketentuannya memang diberikan kepada pemudik atau pengguna jalan yang memang bepergian jarak jauh. Jarak jauh. Karena arus mudik kebanyakan memang dari arah barat ya. Barat, Pak Yuni. Jadi memang ini kita mengarah sasaran targetnya itu memang untuk yang pemudiknya gitu kan ya. Karena kalau yang jarak dekat memang kadang bersambur ya, ada yang arus silaturahmi atau komuter gitu kan ya, seperti itu. Nah, tujuan awalnya adalah sebenarnya diskon ini diberikan sebenarnya untuk satu meningkatkan pelayanan kita kepada pengguna jalan, yang kedua kan ini sebenarnya programnya itu supaya para pemudik itu tidak terfokus atau terkonsentrasi ke satu tanggal sehingga puncaknya sangat ini sehingga bisa disebarkan. Harapannya dengan tanggal-tanggal yang kami sebutkan tadi, pemudik bisa memilih waktu untuk pulang lebih awal dan nanti baliknya itu yang paling akhir gitu kan. Kalau lihat tanggal tadi berarti memang sebelum hari H Lebaran ya, Pak Yuni? Betul. Jadi prediksi kami kalau Jawa Timur ya berkisaran di tanggal 3, 4, kemudian nanti besok Jumat, Sabtu, Minggu itu sudah mulai masuk ke puncak gitu kan. Terus kemudian nanti akan dia turun lagi. Baik. Kalau tentang fasilitas toilet tadi yang ditanya dibantu Mas Yaya. Mas Yaya ya. Terima kasih. Boleh mereview pertanyaan sebelumnya ya? Boleh. Kayaknya dari Pak Sunar tadi ada kesan bahwa sebelumnya kok tolnya naik gitu kan, tarifnya naik gitu kan. Terus ini selalu dikasih diskon seolah-olah nanti nggak ada diskonnya. Buat Pak Sunar dan teman-temannya Pak Sunar tidak usah khawatir karena besaran diskonnya lebih besar Pak daripada kenaikan tarif kita. Kenaikan tarif kita kalau Pak Sunar perhatikan di tol Jomo kemarin kenaikannya hanya 5.000. Tapi kita kasih diskon untuk golongan 1 11.000. 11.000. Jauh ya. 2 kali lebih besar, lebih 2 kali lebih besar seperti itu Pak Sunar ya. Nah, lalu terkait dengan toilet tadi ya Pak, terkait pertanyaan tentang toilet agar dilakukan inspeksi. Terima kasih masukannya Pak Sunar. Jadi memang program di tol kami selain di Lebaran ini kami selalu melakukan inspeksi secara rutin atau secara reguler. Dan selain itu teman-teman yang ada di rest area juga aktif untuk melaporkan ketika nanti ada misalnya air macet atau kerannya mati, kerannya dol, itu udah penyakit di rest area. Kami sudah sering sekali menghadapi hal yang demikian dan teman-teman sudah tanggap. Nah, sekarang permasalahannya ketika Lebaran volumenya kan naik. Betul. Nah, kami sudah siagakan tim teknisi tambahan di situ supaya lebih cepat dalam mengantisipasi masalah yang ada. Misalnya nanti pompa kami bermasalah sehingga air bersihnya tidak mengalir, itu ada tim teknisi, ada pompa cadangan yang bisa langsung di replace dan insya Allah pelayanan bisa optimal seperti itu, Mas Hilman. Lalu terkait dengan ini ya, servis, ada pewangi gitu kan. Terima kasih lagi, itu masukan yang bagus Pak, dan di tol kami insya Allah sudah selalu tersedia pewanginya gitu kan, supaya pemudik itu selalu nyaman ketika ada di toilet. Seperti itu Mas Hilman mungkin. Karena pemudik kan macam-macam, ada yang suka kebersihan, ada Betul, culture-nya beda-beda ya. Orang yang di toilet kan beda-beda. Izin menambahkan. Pak Yuni.
Jadi Pak Sunar, di kami juga sudah menerapkan sistem seperti ini. Kita spare part itu memang semuanya sudah kita cadangin dengan cukup. Ya. Dan kita sistemnya adalah plug-in. Jadi kalau ada alat kami yang trouble gitu kan, itu langsung dilepas ganti yang baru. Oh, mudah sekali pemasangan ya. Jadi sudah sistem plug-in gitu Plug-in, kan. ya. Nah, sehingga kemudian yang rusak ini nanti apakah kita perbaikin atau nanti kita akan belikan baru gitu kan ya. Tapi ketersediaan stok itu tetap kita jaga terus itu. Nah, terus kemudian terkait dengan yang faktor utama masalah air gitu kan ya. Yeah. Nah, ini kita juga sudah siagakan juga ada truk serbaguna kita. Jadi di situ juga sudah ada kempu ya. Kempunya apa namanya? Toren. Oh, toren, iya. Yang gede itu Tangki, yang warna ya. tangki putih itu ada 3 kapasitasnya ya 3 kubik atau 3 itu. Nah, itu memang kita siagakan. Jadi kalau misalnya trouble-nya karena pompa dan kemudian airnya bisa ini, nah ini yang akan masuk gitu kan ya. Nah itu sistem itu memang sudah kita terapkan. Mudah-mudahan di samping tadi teknisinya juga kita tambah gitu kan ya. Tapi terkait dengan material maupun ketersediaan sumber resources air dan sebagainya itu memang benar-benar sudah kita prepare dan kita siagakan. Oke, baik. Sekarang ke gatekeeper. Ayo. Bergabung Bu Vivi di Wilis Indah Kediri. Bu Vivi. Iya, selamat sore Mas Hilman, selamat sore. Selamat sore, silakan Ibu. Iya, ini mau nanya tapi agak melenceng dari masalah diskon tarif tol ya Mas ya. Tetap jalan tol ya, silakan Ibu. Saya mau nanyakan jika terjadi kecelakaan di jalan tol, kita itu kan di tol kan udah bayar ya Mas Hilman ya. Yeah. Nah, tolong ditanyain ke petugas Astra Tolnya itu, apakah ada kompensasi dari pengelola tol ya Mas ya? Kompensasi ya. Iya, jika terjadi kecelakaan di tol. Oke. Dalam bentuk apa ini Ibu? Misalnya Ganti rugi. kompensasi ganti rugi atau gimana gitu Mas. Oke. Karena kan saya kan pernah kan kapan hari itu kan bulan Desember lalu kan ngalami kecelakaan tunggal yang mobil saya slip itu loh Mas. Iya. Nah itu kan juga kan karena saya bingung kan jadi lapornya juga ke Andika gitu. Nah itu saya mau tanyakan karena kan kita kan tarif tol kan kita bayar ya. Nah kalau misalnya terjadi kecelakaan tunggal kayak begitu kan namanya musibah kan bukan maunya kita. Nah kira-kira ada kompensasi nggak ya dari pengelola jalan tolnya? Ya baik, Gitu, ditunggu di Mas, radio ya saya. Bu Vivi. Iya, Oke. terima kasih ya Sama-sama. Mas ya. Baik. Sore, saya Selamat tunggu di sore. radio lagi ya. Terima kasih. Teman-teman, kita masih bersama dengan Astra Tol Jombang Mojokerto tentang bagaimana kesiapan menghadirkan perjalanan aman untuk Lebaran penuh makna. Studio saya ditemani Pak Yuni Rihal selaku Kepala Departemen Operasi Astra Tol Jomo dan Mas Hidayatullah Al-Maududi Ketua Renpam Lebaran Penuh Makna Tol Jomo. Kita berbicara tentang kesiapan Astra Tol Jombang Mojokerto menghadirkan perjalanan aman untuk Lebaran penuh makna. Tadi sebelum jeda ada Bu Vivi yang sudah bergabung ya tentang kecelakaan atau insiden lalu lintas. Silakan mungkin Pak Yuni ya. Baik Mas Ilman. Terima kasih Bu Vivi pertanyaannya menanyakan terkait dengan kompensasi ketika terjadi kecelakaan ya di jalan tol. Nah mungkin perlu kami sampaikan Bu Vivi ya, yang pertama terkait kecelakaan ini memang ada kecelakaan yang sifatnya tunggal gitu kan ya, cuma melibatkan sendiri aja, atau kecelakaan yang sifatnya ganda gitu kan ya. Ganda itu bisa tumbukan dengan 2 kendaraan atau lebih atau bahkan bisa karambol gitu kan ya. Nah itu dilihat dari tingkat tipe kecelakaannya tadi. Kemudian yang ditanyakan adalah terkait dengan masalah kompensasi gitu kan ya. Nah memang kalau kecelakaan itu ya kan diakibatkan oleh karena kurang sempurnanya kami dalam memberikan infrastruktur yang aman gitu kan ya untuk pengguna jalan. Nah itu memang bisa untuk diklaimkan ke jalan tol gitu kan ya. Nah jalan tol nanti Ibu bisa lewat Semkon kami, teleponnya itu kan kita ada ya untuk yang sentra komunikasi kami. Kalau di ruas tol Jombang Mojokerto itu adalah di 888-123 0321 888-123. Nah itu nanti bisa diinikan sebagai contoh misalnya kami lalai dalam merawat jalan tol ini sehingga ada lubang di jalan gitu kan ya. Ada lubang, kemudian mobilnya terprosok ke lubang, kemudian bannya peleknya penyok dan sebagainya. Nah, itu bisa dimintakan kompensasi ke kita gitu kan ya. Atau mungkin kalau tadi kasusnya Bu Vivi mungkin slip gitu kan ya. Slip itu kan memang banyak sebab, terutama misalnya untuk yang perkerasan rigid beton gitu kan ya. Kalau lapisan
ininya sudah habis, ausnya itu biasanya memang kekesatannya itu dia akan naik gitu kan ya. Nah sehingga itu menyebabkan kendaraan menjadi slip. Atau misalnya ya kan air hujan yang ketika turun ke permukaan jalan kita itu tertampung cukup lama sehingga menyebabkan mobilnya aquaplaning atau slip gitu kan ya. Nah itu kan karena memang kesalahan dari kami untuk tidak bisa menyediakan infrastruktur itu dengan baik gitu kan ya. Seperti itu. Nah, kalau misalnya itu akibat misalnya sendiri tadi ya, tunggal gitu kan ya, ngantuk terus kemudian nabrak guardrail, nabrak mobil lainnya atau ini dan sebagainya, itu memang tidak ditanggung oleh jalan tol gitu kan ya. Ini berdasarkan kepolisian mungkin ya, penyelidikan dari polisi. Betul. Jadi penyelidikan dan sebagainya itu adalah penegak hukumnya itu gakumnya itu adalah di teman-teman kepolisian, baik itu di kepolisian PJR atau di kepolisian wilayah ya. Biasanya kena dengan Polres gitu kan. Nah kemudian yang ketiga memang ada satu lagi aja, kompensasi itu tidak hanya ke penggunanya pengguna jalan tolnya gitu kan ya, tapi bisa sebaliknya kalau itu memang diakibatkan oleh pengguna jalan itu sendiri. Contohnya tadi ya, misalnya ngantuk terus kemudian nabrak sehingga berdampak merusak aset dari jalan tol gitu kan. Atau apa gitu ya. Betul, itu malah ibu yang akan diminta untuk ganti rugi gitu kan ya, karena ini menjalankan amanat undang-undang juga gitu kan ya. Jadinya memang seperti itu. Artinya kalau ada kerusakan seperti apakah itu guardrail, apakah itu infrastruktur kami ya seperti bangunan gedung, gardu dan sebagainya, nah itu malah memang akan dibebankan ke pengguna jalan. Jadi dilihat case-nya dulu, apakah itu karena memang kelalaian kami gitu kan ya, atau karena memang dari pengguna jalannya sendiri yang lalai gitu kan ya. Itu Mas Hilman tuh TV. Oh ya, terkait dengan fasilitas untuk Lebaran nanti, kalau ada masalah-masalah kendaraan mogok atau mengalami ban pecah begitu, nanti penanganannya bagaimana ya, Pak Yuni? Ya, jadi tadi ya udah kami sampaikan bahwasannya semua armada kami adalah ready 24 jam selama seminggu gitu kan ya. Itu ada 3 mobil patroli, ada 1 mobil rescue, ada 2 ambulan gitu kan. Kemudian ada 4 mobil derek, kemudian ada mobil PJR dan ada mobil unit crane gitu kan ya. Apabila pemudik atau pengguna jalan mengalami gangguan gitu kan, apakah itu mesin, apakah itu pecah ban atau apa dan sebagainya ya kan. Nah, itu bisa pengguna jalan langsung menghubungi sentral komunikasi kami di 0321 888 123. Nomor-nomor ini ada di semua patok kilometer kita. Jadi patok kilometer kita itu kan per 200 meter. Ya, yang di tengah itu ya. Ya, yang di tengah itu. Nah, itu di bawahnya sudah kita tampilkan juga itu sentral komunikasi kami. Jadi di 0321 888 123. Nah, sesuai dengan standar pelayanan minimum kita, pasti nanti petugas kami akan segera mendatangin yang mengalami gangguan atau kendala itu dan akan memberikan bantuan secepatnya. Intinya kalau gangguan itu bisa langsung ditanganin, ya kan akan dibantu oleh rekan-rekan, ya kan. Tetapi apabila itu nanti kerusakannya cukup indah sebagainya, nanti akan kita bantu untuk diderek, dibawa untuk ke bengkel terdekat atau ke gerbang terdekat. Itu Mas Hilman. Ya. Tuh teman-teman, kita masih berbincang dengan tim Astra Infratol Road Jombang Mojokerto terkait kesiapan menghadirkan perjalanan aman untuk Lebaran penuh makna. Dan Anda bisa manfaatkan 0811 345 4000. Gatekeeper Ayu. Alhamdulillah, notifikasi transfer untuk program Sahabat Duafa saya terima dari Bu Eli Kencanawati yang ada di Blitar. Semoga berkah dan bermanfaat. Amin. Mbak Karin menginformasikan arus lalu lintas dari arah Tulungagung menuju Kediri Kota, posisi sudah sampai di alun-alun Kota Kediri terpantau lancar. Oke, sekarang ke Santi. Pak Bawono di Kediri, bagaimana kesiapan di rest area saat mudik dan balik Lebaran, terutama fasilitas toilet yang harus antri panjang? Bu Rita di Malang, bagaimana fasilitas tambahan untuk keamanan di ruas tol, terutama saat malam hari? Oke. Sudah 2 teman juga yang bergabung bersama kita. Ini Pak Bawono kembali tentang fasilitas toilet ini seperti yang menjadi perhatian dari masyarakat ya. Memang cukup banyak tambahan-tambahan tadi yang disampaikan oleh Pak Yudi maupun Mas Yaya. Silakan. Ya. Tadi pertanyaan pertama dari Bu Rita ya. Dari Pak Bawono. Oh, Pak Bawono. Tentang toilet ya, fasilitas Pak. Ya. Tentang fasilitas toilet ya. Terima kasih Pak pertanyaannya.
merujuk ke jawaban yang sebelumnya juga bahwa terkait dengan toilet ini seperti yang disampaikan Pak Yuni tadi ya, bahwa kita sudah menyediakan toilet tambahan juga. Jadi tidak perlu khawatir ketika mungkin memang di hari-hari biasa mungkin Pak Yono ini sering mampir di rest area kami, terus ternyata sering menemui antrian gitu kan. Nah itu di Lebaran kali ini kami sediakan toilet tambahan, yaitu ada toilet portable tadi, terus ada toilet tambahan yang lain yang itu totalnya mencapai bisa 33 toilet sehingga itu bisa mengurangi antrian. Kami paham bahwa memang kebutuhan orang di perjalanan salah satunya adalah di toilet ya, selain nanti sholat sama yang terakhir itu biasanya makan gitu ya, seperti itu. Jadi kami sudah fasilitasi semuanya. Begitupun tambahnya juga, begitupun kami mitigasi ketika terjadi kerusakan gitu. Seperti yang disampaikan Pak Yuni tadi, ketika airnya mati, pompanya mati, nah, kita sediakan pompa tambahan. Ketika airnya mungkin dari sumbernya mati pun kami sudah sediakan truk multiguna yang itu bisa membawakan toren atau tandon tambahan ke rest area. Jadi semua mitigasi sudah kita pelajari dan kita siapkan, namun kita tetap berharap semua di lapangan berjalan dengan lancar seperti itu. Iya, menambahkan Mas Yaya, Pak Bawono, jadi memang problem ya kalau antrian, tapi kita juga sudah antisipasi juga, kita upayakan juga. Artinya kan itu kan terkait dengan masalah kapasitasnya gitu kan ya. Artinya kalau memang salah satu caranya juga itu nanti kalau kapasitas rest area kami itu pada posisi penuh gitu kan ya, nanti sementara rest area kami itu akan kita tutup, tapi akan kita informasikan ke pengguna jalan untuk melanjutkan ke rest area berikutnya, ya kan. Itu alternatif pertama. Alternatif keduanya, pengguna jalan atau pemudik itu juga bisa ke gerbang kita yang terdekat. Sebagai contoh, kalau misalnya Bapak melakukan perjalanan dari bandar gitu kan ya, kebetulan ketemu rest area Karangdagangan. Karena dagangannya ternyata penuh, ya supaya nggak ngantri. Nah ini kita lanjutkan, pengguna jalan kita arahkan bisa mampir ke gerbang tol Jombang, itu kurang lebih sekitar 6-7 kilo gitu kan ya, atau ke rest area yang Teras Melati, itu kurang lebih sekitar 14-15 kiloan. Jadi, yang arah Mojokerto itu yang arah Mojokerto gitu kan ya. Nah itu ada opsi itu juga. Atau bahkan memang kalau untuk yang pengguna jalan yang pemudik yang jauh dari Jakarta dan sebagainya, kalau memang sudah nggak ini, kalau di gerbang juga nggak ini kan bisa keluar dulu juga gitu kan, banyak beberapa tempat rest area gitu kan ya. Contohnya kalau di Mojokerto itu ada rest area di bypass gitu kan ya, itu juga cukup memadai juga gitu kan ya. Artinya toh nanti kalau balik lagi itu juga tidak terlalu jauh dan memang secara tarif tol juga sama, nggak ada bedanya gitu kan ya. Hanya keluar sebentar begitu ya. Betul. Nah itu juga sudah kita koordinasikan juga. Nanti buka tutupnya rest area ini nanti akan dikondisikan dan dikoordinasikan antara tim kami gitu kan ya dengan bapak-bapak kepolisian gitu kan ya. Nanti akan saling diinformasikan dengan baik. Di samping itu juga kita nanti akan sampaikan juga informasi itu lewat media sosial kami. VMS kami juga akan seperti itu. Artinya kalau sampai ada rest area kami sudah full, sudah ini dan sebagainya, nggak perlu dipaksain, kita bisa beralih karena jarak rest area, gerbang dan ini tuh memang tidak terlalu jauh gitu kan ya. Ya, sudah gitu. Dikaji ya. Betul. Pas dibangun dulu. Karena memang kami mohon maaf saat ini rest area kami baru tipe A, tipe B gitu kan ya. Tipe B ini memang sangat-sangat terbatas gitu kan ya. Artinya kalau dilihat memang rest area kami malah terkesan lebih banyak toiletnya gitu kan ya daripada fasilitas lainnya. Gitu. Baik, tentang Bu Rita yang menanyakan fasilitas tambahan untuk keamanan, bagaimana terutama malam hari ya? Ya. Terima kasih Bu Rita atas pertanyaannya, terutama yang terkait malam hari ya. Karena beberapa waktu lalu memang tol kami juga viral juga karena ada pelemparan itu ya. Pelemparan itu. Nah, terkait dengan fasilitas keamanan di malam hari di tol kami, perlu kami sampaikan bahwa di tol kami sudah disediakan CCTV di sepanjang jalan tol. Ada sekitar 100 lebih unit CCTV di sana yang itu bisa menunjang terkait proses keamanan di jalan tol. Lalu selanjutnya kami sudah berkoordinasi dengan pihak kepolisian dan lain-lain sehingga kita bisa meminimalisir. Kita sudah kerjasama sama kepala desa setempat dengan aparat-aparat setempat sehingga bentuk sosialisasinya adalah supaya bisa meredam. Misalnya itu ternyata biasanya kan kalau bulan puasa tuh sering banyak anak-anak nongkrong gitu kan, mungkin takutnya iseng dan lain-lain. Kita udah upayakan itu sounding ke
kepala desa setempat lah yang di sekitar ring tol supaya ya boleh nongkrong, mungkin jangan di dekat jalan tol, karena kalau orang nongkrong itu kan biasanya nyari kerjaan apa gitu kan, tiba-tiba nemu oh apa nih gitu kan, coba dia dilempar gitu. Jadi benar-benar iseng. Iya, benar-benar takutnya seperti itu. Pun kalaupun itu bukan iseng, kita sudah sediakan juga kita sudah ada jalur kerjasama juga dengan kepolisian bahwa itu semua nanti akan diusut dengan kepolisian. Dan bagi pengguna jalan yang mungkin nantinya akan ada, mudah-mudahan nggak kejadian ya, langsung saja dilaporkan ke petugas yang berwajib seperti itu. Dengan kontak nomor Senkom. Betul ya. Sebenarnya ada dua itu kan tadi kan. Jadi satu, bila ada kendala dan sebagainya di malam hari bisa langsung telepon call centernya itu. Kemudian yang kedua, Senkom kami juga 24 jam. Kamera yang kita pasang sudah kamera analitik gitu kan ya. Jadi sudah bisa mengidentifikasikan ketika ada kendaraan yang berhenti dalam satuan waktu tertentu, itu sudah akan terkirim notifikasi ke Senkom gitu kan ya. Ya, berarti oh itu ada perlu bantuan dan sebagainya. Sehingga secara otomatis Senkom sudah akan mengarahkan unit kita untuk mendekatin gitu kan ya. Sebenarnya sudah double itu. Jadi kalau Mas ini bisa hubungin call center kami, atau kalau secara sistem itu memang sudah termonitor di sananya gitu kan ya. Itu memang salah satu upaya kita kejadian-kejadian di malam hari atau yang di posisi hujan gitu kan ya, itu memang kita sudah tidak mengandalkan. Kalau secara aturan kan kita memang diwajibkan untuk observasi itu di satu titik tiap 30 menit gitu kan. Nah, tapi dengan ada kamera ini dia real time, setiap saat bisa termonitor. Betul gitu. Ya. Saya masih bersama dengan Pak Yuni Rihal, Kepala Departemen Operasi Astra Tol Jomo, dan Mas Hidayatullah Al-Maududi, Ketua Renpam Lebaran Penumpang Tol Jomo, membahas tentang kesiapan Astra Tol Jombang Mojokerto menghadirkan perjalanan aman untuk Lebaran penuh makna. Menyenangkan gitu kan ya. Kita tetap berharap pemudik itu seberapa penatnya dan sebagainya tetap menikmati perjalanan itu gitu kan fun ya. Gitu ya. Fun gitu kan ya. Aman. Nah, ini yang kita upayakan. Segala sesuatu sudah kita lakukan. Bagaimana jalan tol kami itu infrastrukturnya adalah safe gitu kan ya. Aman untuk dilaluin dari sisi perambuannya, dari infrastrukturnya, kemudian dari pelayanan petugasnya gitu kan. Itu kita harapkan itu semuanya akan kita inikan untuk menjadi aman. Nah, komunikatif, maka kita bangun untuk seininya. Kita ada media sosial gitu kan ya. Semua informasi yang terkait ini supaya jangan menjadi miss buat pemudik atau pengguna jalan, ya kan, seperti tadi. Oh, ternyata di sana ada fasilitas ini dan sebagainya. Oh, ternyata sebenarnya nanti ininya seperti ini dan sebagainya. Nah, itu kita harapkan komunikatifnya nanti bisa ke sana. Nah, nyaman juga begitu, artinya di samping aman gitu kan ya. Pengguna jalan juga bisa menikmati jalan tol kita itu dengan nyaman. Tidak banyak jumping, tidak banyak lubang, terus kemudian rambu itu terlihat jelas, nggak ada yang tertutup debu dan sebagainya, sehingga reflektivitasnya itu bisa kelihatan dengan baik gitu kan ya. Nah, itu kita harapkan seperti itu. Nah, kalau andal ya kita harapkan pelayanan dari teman-teman ya kan, tim gitu kan ya, itu memang bisa menampilkan yang terbaik gitu kan ya. Dengan segala kemampuannya kita maksimalkan supaya kita bisa memberikan pelayanan yang excellent lah kepada pengguna jalan kami, terutama untuk pemudik kali ini. Baik. Ya, dan tentunya ada pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh Pak Yuni atau Mas Yaya kepada masyarakat atau pemudik nantinya ya, ketika melintas di ruas tol Jombang Mojokerto. Silakan. Ya, pesan kepada para pemudik pengguna jalan di dalam tol ya kan, artinya satu, tetap mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik ya kan, baik fisik dari pengemudi, penumpang dan sebagainya maupun kendaraannya itu dipersiapkan dengan baik. Kemudian selalu waspada, hati-hati dan sebagainya gitu kan ya, taatin semua rambu-rambu ya kan, jaga terkait dengan masalah kecepatan gitu kan ya, terkait dengan masalah infrastruktur dan sebagainya. Nah, kemudian tak lupa juga gitu kan ya, artinya selalu mengukur diri, kalau memang sudah capek dan sebagainya kita harapkan segera untuk beristirahat gitu kan. Iya, seringkali begitu mengantuk ya. Iya. Nah, memang tambahan Mas Hilman ya, di rest area di tempat kita itu memang menjadi titik lelahnya para pemudik sebenarnya kan, kalau dia perjalanan jauh dari Jakarta gitu kan, karena dengan memakan waktu 10 sampai 12 jam itu biasanya 8 jamnya itu udah nyampe di tempatnya kita gitu kan. Nah, memang kebiasaan mungkin ini manusiawi ya Mas Hilman ya. Orang kalau udah sampai Jombang itu mau ke Surabaya tinggal sedikit gitu kan. Iya, betul. Padahal fisiknya sudah lelah gitu kan ya. Nah, jangan sampai gitu kan ya. Artinya tetap benar-benar dipersiapkan, kemudian
kecelakaan di tempat kami itu memang masih didominasi terkait dengan masalah human error gitu kan ya, masalah mengantuk gitu kan ya, terus kemudian masalah apa namanya itu tidak antisipasi gitu kan ya, dan sebagainya. Artinya masih lebih banyak itu gitu kan ya. Nah sehingga berdampak kepada ketidaknyamanan atau ketidak safety-nya bapak-bapak ibu-ibu yang melakukan perjalanan mudik tadi. Mungkin itu pesan dari kami. Baik. Ya boleh nambahkan dari Pak Iya, Yuni tadi silakan Mas ya. terkait dengan berkendara. Jadi memang idealnya kita sudah pasang rambu di jalan tol itu supaya tiap 4 jam sekali 4 jam. berhenti di rest area supaya, karena kajian dari tim ahli dalam keselamatan berkendara itu tiap 4 jam tubuh kita pasti lelah kalau berkendara. Ya. Pasti harus berhenti dulu, entah itu meregangkan badan atau entah itu apa namanya, ya mungkin tidur sebentar gitu kan supaya tidak ngantuk lagi. Tapi yang tidak kalah penting adalah memastikan saldo uniknya cukup, saldo kartu elektroniknya cukup. Ya, jadi etolnya, katakan orang-orang etolnya lah ya. Merepotkan pengendara yang lain kalau nggak cukup karena ya. di musim mudik itu semua orang pingin cepat-cepat sampai rumah. Iya, iya. Jangan sampai kita lengah terhadap saldo etol kita sehingga kita menyebabkan orang lain terhambat juga gitu kan. Jadi kita sudah sediakan juga Mas Ilman di tiap rest area kami itu ada counter-counter Indomaret sama Alfamart itu siap untuk melayani apa namanya top up seperti itu. Lalu pastikan juga yang paling penting adalah kendaraannya dalam kondisi prima. Ya. Jangan sampai belum dicek sudah berangkat mudik. Namun kalau yang belum sempat ngecek jangan khawatir karena di rest area ada bengkel Astra World. Bisa dibantu ngecek di sana nanti. Mantap sekali ini ya. Pak Yuni, Mas ya, terima kasih banyak, mudah-mudahan sangat bermanfaat untuk masyarakat ya. Baik, kita baru bersama dengan Pak Yuni Rihal, Kepala Departemen Operasi Astra Tol Jomo, dan Mas Hidayatullah Al-Maududi, Ketua Renpam Lebaran Penuh Makna Tol Jomo, membahas tentang kesiapan Astra Tol Jombang Mojokerto menghadirkan perjalanan aman untuk Lebaran penuh makna.